Andun, Yeah, are you ready guys? let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andun bersama Andun. Candi Borobudur sedang menjadi pembahasan hangat karena pasalnya ternyata Borobudur tidak pernah masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Kok bisa selama ini diklaim sebagai 7 keajaiban dunia? Bahkan diajarkan di sekolah-sekolah serta ditayangkan di salah satu acara di stasiun televisi sebagai salah satu keajaiban dunia. Jadi sebenarnya kemungkinan ini hanya self-claim saja. Dari beberapa artikel yang Andun baca, Borobudur memang pernah masuk menjadi salah satu nominasi dari 7 keajaiban dunia. Ditambah, UNESCO juga menetapkan Borobudur sebagai situs warisan dunia. Kemungkinan hal inilah yang menjadi alasan Borobudur diklaim sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia modern. Lalu, sebenarnya apa saja yang masuk ke dalam 7 keajaiban dunia? Nah, pada video kali ini, Andun akan membahas 7 keajaiban dunia dan mengapa dia dijadikan menjadi 7 keajaiban dunia. Oh ya, 7 keajaiban dunia ini sebenarnya terbagi menjadi 2 kategori. Ada 7 keajaiban dunia kuno dan 7 keajaiban dunia modern. Pada kesempatan ini, Andun hanya akan terfokus pada 7 keajaiban dunia kuno saja. Jadi, kita kesampingkan dulu terkait 7 keajaiban dunia modernnya ya. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, subscribe dulu videonya supaya Andun makin semangat buat kontennya. Yuk, kita bahas. Konsep keajaiban dunia telah diwariskan selama berabad-abad dari mulai para filsuf abad pertengahan, penjelajah era modern, hingga ilmuwan abad ke-19. Pencetus awal daftar ini adalah Antipater Sidon, penjelajah asal Yunani kuno yang membuat daftar struktur dalam sebuah puisi sekitar 140 sebelum Masehi. Puisinya seperti ini. Aku telah menyaksikan tembok Babilonia yang perkasa yang di atasnya terbentang jalanan untuk kereta-kereta perang dan patung Zeus di tepi sungai Alpheus. Aku telah melihat taman gantung dan Colossus atau patung kolosal, dewa matahari, dan gunung buatan dari piramida yang menjulang tinggi, serta makam raya Raja Mausolus. Namun, ketika aku melihat kuil Artemis yang menjulang ke awan-awan, yang lain itu semuanya kehilangan keindahannya, dan aku berkata, tengoklah, selain Olympus, matahari tidak pernah lagi melihat apapun yang sedemikian agung. Tulisan ini akhirnya menjadi terkenal dan memunculkan rasa ingin tahu penduduk dunia. Akhirnya muncullah budaya atau konsep untuk menentukan 7 keajaiban dunia yang dilandaskan puisi ini. Sebenarnya ada tulisan yang lebih kuno seperti Herodotus dalam karyanya The History of Herodotus pada abad ke-5 sebelum Masehi, yang menjadi salah satu sumber utama jalan bagi penulisan sejarah yang baik untuk karya-karya setelahnya. Karena pada karya The History of Herodotus ini banyak menampilkan data dan fakta secara ilmiah. Sangat sedikit sekali ditemukan data berupa mitos atau data lainnya yang tidak ilmiah. Namun sayangnya, tulisan-tulisan ini sudah tidak ada yang terselamatkan, kecuali hanya sedikit sebagai tambahan untuk bahan referensi. Berikut 7 keajaiban dunia kuno yang tercatat dalam sejarah. Pertama, Piramida Giza di Mesir. Satu-satunya dari keajaiban dunia kuno yang masih ada hingga saat ini adalah Piramida Giza. Piramida Giza dibangun sebagai makam untuk Fir'aun Khufu yang dikenal juga sebagai Cheops yang merupakan penguasa Mesir kuno dari dinasti keempat. Piramida Giza dibangun sekitar tahun 2589 sebelum Masehi hingga 2566 sebelum Masehi. Piramida ini pada awalnya memiliki tinggi 146,6 meter. Namun karena erosi dan hilangnya puncak piramida, saat ini tingginya sekitar 138,8 meter. Setiap sisi dasarnya memiliki panjang 230,4 meter. Dibangun menggunakan sekitar 2,3 juta blok batu kapur dengan berat masing-masing blok rata-rata 2,5 ton. Piramida Giza adalah pencapaian luar biasa dalam teknik dan arsitektur. Bahkan teknologi atau cara masyarakat di zaman itu membangunnya menjadi hal yang membuat kagum para arkeolog dan ilmuwan di masa kini. 2. Taman Gantung Babilonia di Irak. Taman ini terkenal dalam legenda dan cerita sejarah sebagai sebuah keajaiban arsitektur dan hortikultura.
Namun, keberadaannya masih menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan dan arkeolog. Menurut tradisi, konon taman ini dibangun oleh Raja Nebukadnezar II sekitar tahun 605 sebelum Masehi hingga 562 sebelum Masehi untuk istrinya Amitis. Konon katanya bangunan ini dibangun untuk mengobati kerinduan istrinya akan kampung halamannya yang hijau dan subur. Taman ini digambarkan sebagai serangkaian teras bertingkat ditopang oleh tiang-tiang batu yang ditanami dengan berbagai jenis pohon, semak, dan bunga. Taman ini disebut gantung bukan karena tanamannya yang digantung, tetapi karena tanaman tersebut berada di atas teras yang ditinggikan, sehingga seolah-olah menggantung di udara. Air untuk taman ini mungkin dipompa dari sungai Efrat melalui sistem irigasi yang canggih. Meskipun begitu, teknologi yang digunakan tetap menjadi misteri. Meskipun banyak catatan kuno menyebutkan tentang taman ini, namun tidak ada bukti arkeologis langsung yang ditemukan untuk mengkonfirmasi keberadaan taman ini. Sehingga beberapa sejarawan berpendapat mungkin taman ini hanyalah mitos atau legenda saja. 3. Patung Zeus di Olimpia Yunani. Patung Zeus ini dibuat oleh pemahat terkenal Yunani Phidias sekitar tahun 435 sebelum Masehi. Patung Zeus ini berdiri di dalam kuil Zeus di Olimpia, tempat di mana Olimpiade kuno pertama kali diadakan. Patung ini terbuat dari gading dan emas dengan rangka yang terbuat dari kayu. Tinggi patung diperkirakan mencapai sekitar 12 meter, sehingga hampir memenuhi tinggi bangunan kuil yang menampungnya. Patung ini melambangkan kekuatan dan kemuliaan Zeus sebagai dewa tertinggi mitologi Yunani. Selain itu, patung ini merupakan simbol kebesaran dan keahlian seni Yunani kuno. Patung Zeus ini bertahan selama lebih dari 800 tahun sebelum akhirnya hilang. Kok bisa hilang? Karena pada tahun 391 sebelum Masehi, Kaisar Romawi Theodosius melarang pemujaan dewa-dewa pagan dan menutup semua situs pagan kecuali situs Kristen, termasuk larangan mengadakan Olimpiade yang akhirnya membuat Olimpia tidak sama seperti sebelumnya. Pada tahun 408 Masehi, terbit undang-undang baru mengenai permintaan pemindahan patung-patung pemujaan dari kuil-kuil di Yunani. Setelah itu, menurut salah satu versi dari sejarawan, patung ini dibawa ke Konstantinopel dan dihancurkan dalam kebakaran besar pada abad ke-5 Masehi. Namun, ada juga yang berpendapat karena lama tidak terawat, maka patung perlahan hancur, baik secara alami ataupun karena gempa. 4. Kuil Artemis di Efesus, Turki. Kuil ini dibangun sekitar tahun 550 sebelum Masehi oleh arsitek Yunani Chersiphron dan anaknya Metagenes, serta didanai oleh Raja Croesus dari Lydia. Kuil ini dibuat untuk didedikasikan kepada Artemis, sang dewi perburuan, alam liar, dan kesuburan dalam mitologi Yunani kuno. Kuil ini dibangun dari marmer putih yang diukir dengan sangat rumit. Kuil ini sangatlah besar, dimensinya itu sekitar 115 kali 55 meter dan memiliki lebih dari 100 tiang yang terbuat dari marmer setinggi 18 meter. Gaya arsitektur kuil ini adalah Doric dan Ionik. Doric itu desain sederhana dan kokoh dengan poros beralur. Ionik, desain yang lebih berhias dengan volute atau gulungan di bagian tengah. Batangnya biasanya lebih ramping dan lebih beralur. Di dalamnya terdapat patung besar Artemis yang terbuat dari kayu dihiasi dengan emas, perak, dan batu permata. Kuil ini dibangun dan dibangun kembali beberapa kali karena mengalami kerusakan akibat banjir dan serangan pada abad ke-4 Masehi. Setelah Kristen menjadi agama dominan di Kekaisaran Romawi, kuil ini perlahan-lahan runtuh. Batu-batunya akhirnya digunakan untuk membangun struktur lain di daerah tersebut. Kuil Artemis ini digunakan sebagai pusat keagamaan, pusat ekonomi, dan pusat budaya yang sangat penting di Efesus. Mengapa sangat penting? Karena kuil ini menarik banyak penziarah dan pedagang dari seluruh dunia kuno. 5. Mausoleum di Halikarnassus, Turki. Bangunan ini mulai dibangun sekitar tahun 353 sebelum Masehi hingga 350 sebelum Masehi. Mausoleum dibangun sebagai makam bagi Mausolus, seorang satrap atau gubernur Kekaisaran Persia, dan istrinya Artemisia II. Nama mausoleum sendiri akhirnya digunakan untuk menyebut bangunan makam besar di seluruh dunia.
Mausoleum ini merupakan perpaduan dari 3 gaya arsitektur Yunani, Mesir, dan Lycian. Struktur ini berbentuk persegi panjang dengan dasar besar berbentuk podium, tiang-tiang ionik, dan atap berbentuk piramida bertingkat. Tingginya diperkirakan mencapai 45 meter dengan bagian atasnya dihiasi patung kereta kuda yang terbuat dari marmer. Mausoleum ini dihiasi dengan patung-patung dan relief yang menggambarkan adegan mitologi Yunani. Patung-patung tersebut dibuat oleh beberapa pemahat Yunani terkenal seperti Skopas, Bryaxis, Leochares, dan Timotheus. Bangunan ini berdiri kokoh selama lebih dari 1000 tahun hingga akhirnya mengalami kerusakan akibat gempa bumi pada abad ke-12 dan ke-13. Meskipun sebagian besar bangunan ini telah hilang, bangunan ini berhasil mencerminkan kekayaan dan kekuasaan Mausolus serta pengaruh budaya Yunani di wilayah tersebut. Beberapa fragmen dari relief patungnya ternyata masih tersimpan di Museum British London. 6. Patung Colossus Rhodos atau Colossus of Rhodes di Yunani. Dibangun oleh Chares dari Lindo pada tahun 280 sebelum Masehi di kota Rhodos, Pulau Rhodos. Arca ini dibangun untuk merayakan keberhasilan kota Rhodos dalam membendung gempuran Raja Demetrios Poliorketes yang setahun lamanya mengepung kota itu dengan angkatan perang darat maupun laut dalam jumlah yang sangat besar. Menurut sebagian besar uraian dari masa pembangunannya, tinggi Colossus di Rhodos ini mencapai kira-kira 33 meter, kurang lebih setinggi patung Liberty dari kaki sampai mahkota, sehingga menjadikannya patung tertinggi di dunia pada abad kuno. Arca ini rubuh saat gempa bumi mengguncang Pulau Rhodos pada tahun 226 sebelum Masehi, tetapi patahan-patahannya tetap dilestarikan. Menurut anjuran nubuat tertentu, warga Rhodos tidak membangun ulang patung itu. Walaupun sempat ditemukan adanya catatan dari seorang pujangga, Yohanes Malalas, dia mencatat bahwa Kaisar Hadrianus pernah membangun ulang Colossus, tetapi setelah dicek, keterangannya ternyata keliru. Pada tahun 653, angkatan perang Muslim Arab di bawah pimpinan Muawiyah I menaklukkan Rhodos. Dan menurut Tawarik Theophanes, seorang pengaku iman yang merupakan anggota aristokrasi Kekaisaran Romawi Timur yang menjadi seorang rahib dan penulis sejarah juga, arca itu akhirnya dihancurkan sepenuhnya lalu puing-puingnya dijual. 7. Mercusuar Alexandria atau Pharos of Alexandria di Mesir. Mercusuar ini dibangun atas perintah Ptolemeus II Philadelphos, penguasa Mesir dari dinasti Ptolemaic sekitar tahun 280 hingga 247 sebelum Masehi. Arsiteknya adalah Sostratus dari Cnidus yang juga memasang prasasti di dasar mercusuar sebagai penghormatan kepada dewa laut Poseidon. Mercusuar ini memiliki tinggi yang diperkirakan antara 100 hingga 130 meter, menjadikannya salah satu bangunan tertinggi di dunia saat itu. Mercusuar ini memiliki api di puncaknya yang digunakan sebagai panduan navigasi untuk kapal-kapal yang akan berlayar di pelabuhan Alexandria. Mercusuar ini juga berfungsi untuk melambangkan kekuatan dan kemegahan kota Alexandria di bawah pemerintahan dinasti Ptolemaic. Mercusuar Alexandria mengalami beberapa kerusakan serius akibat gempa bumi pada tahun 956, 1303, dan 1323 Masehi. Dan akhirnya bangunan tersebut runtuh sepenuhnya pada abad ke-15. Itulah teman-teman bahasan A.A. Andun mengenai 7 keajaiban dunia kuno. Meskipun saat ini sebagian besar dari bangunan itu sudah tidak lagi berdiri, namun bangunan-bangunan itu tetap dikenang sebagai salah satu pencapaian arsitektur paling luar biasa dalam sejarah manusia. Dan juga menjadi gambaran tentang betapa megahnya kota-kota yang terdapat bangunan itu pada masanya. Semoga bisa menjadi pembelajaran dan menambah hasanah pengetahuan teman-teman semua. Sekian video dari A.A. Andun, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.